semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar. Siapa sih yang akan menggantikan Onana? Siapa yang akan menggantikan Handanovic? Ini yang menjadi selalu tanda tanya. Kenapa? Nah, sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kita sudah kehilangan kiper utama dan kiper kedua. Di Gennaro, kiper ketiga sudah menggantikan Kordas ya sahabat Bob ya. Nah, sekarang Inter lagi mengincar Somers, lagi mengincar Trubin. Nah, bahkan untuk Trubin ini sungguh menarik. Kenapa? Inter sudah terjadi perjanjian dengan si Trubin. Trubin mau ke Inter dengan diiming-imingin gaji sekian. Tapi sampai hari ini Shakhtar tidak mau melepas dengan harga yang ditawar Inter sekitar kurang lebih 12 juta. Nah, si Shakhtar mintai di atas 20 juta, sementara dia kontraknya hanya bersisa 1 tahun dan masih muda 1 tahun. 21 tahun ya sahabat Bob, masih muda. Nah, yang menariknya dari Shakhtar Donetsk adalah sekarang kalau nggak salah dari Portugal ada tawaran Benfica ya, menawar si Trubin dan Trubin tetap nggak mau, dan bahkan si Shakhtar Donetsk sudah memberikan ancaman dan ultimatum kepada Trubin. Kalau dia tidak mau menerima penawaran tertinggi, walaupun dia akan bebas transfer musim depan, dia akan dicadangkan selama 12 bulan. Begitu konfirmasi dari klubnya. Ini gawat juga ya. Nah, kita akan lihatlah apakah Trubin akan mau pergi ke Benfica kalau tawarannya gede, atau dia akan tetap walaupun menjadi cadangan tetapi ada jaminan tahun depan dia akan ke Inter. Kita lihat sahabat Bob, nih dramanya para kiper kita juga belum kelar-kelar ya. Apalagi kalau kita bicara yang namanya Somers. Kalau sahabat Bob melihat kemarin pertandingan Bayern Munchen melawan Liverpool, dan Bayern Munchen menang melawan Liverpool 4-3, dan itu kipernya adalah Somers. Nah, sekarang ada sedikit berita baik untuk Somers ya. Inter tetap menjalin hubungan baik dengan Bayern Munchen. Ya, kalau Inter mau cepat aja ya udah tebus klausulnya 6 juta beres gitu loh. Tapi Inter selalu menjaga hubungan baik dengan Bayern Munchen, apalagi ada mantan legenda Inter yang berada di jajarannya Bayern Munchen gitu loh. Jadi itu yang dijaga. Nah, sekarang ada berita baiknya bahwa Neuer sudah mulai kebugaran fisiknya udah mulai membaik, dan ini akan menjadi berita baik buat Inter. Kenapa? Karena kalau misalnya memang Neuer sudah pulih, ya pasti yang namanya Bayern Munchen mendorong Sommer untuk keluar. Nah, ini kan harganya kan kurang lebih sekitar 4 sampai 4,5 juta. Kenapa? Karena Inter memang maunya segitu. Tapi kalau memang akhirnya jalan mau nggak mau, seperti di video gue sebelumnya, mau nggak mau Inter harus menebus klausulnya. Dan itu nggak bisa ditolak sama Bayern Munchen dan sama Sommer gitu loh. Jadi ini belum kelar-kelar Trubin, Sommer. Semoga lah minggu ini ya, ini udah hari Kamis dan sebentar lagi hari Jumat, dan minggu ini bakal habis sahabat Bob. Semoga lah Somers atau Trubin atau siapa yang akan datang. Nah, ini ada yang bombastis ya. Inter Milan mempertimbangkan kepindahan kiper Paranaense. Ini Liga Brazil, namanya Bento ya. Bento ini menarik dari Bento ini apa sahabat Bob? Dia ini katanya kakinya ini luar biasa gitu loh. Nih sedikit ya. 3 alasan utama untuk Bento: kepribadian, kaki yang berkalibrasi dengan baik. Tentu saja reaktivitasnya di antara tiang ya. Bento masih berusia 24 tahun ya. Ini yang benar-benar nama yang lagi dicoba dilihat sama Inter, lagi dipantau gitu kan. Nah, karena masalah Bayern Munchen yang belum selesai dengan Inter untuk Somers. Nah, ini di benak para fans, sosok Julio Cesar tak bisa tidak akan kembali. Saat ini menjadi agen olahraga, pahlawan treble 2010 itu. Kalau kecintaan terhadap Julio karena kemampuan balistiknya yang luar biasa. Untuk Bento, feeling mungkin tidak begitu berbeda. Bento berasal dari Curitiba, terkenal di Brazil karena kemampuannya yang luar biasa untuk refleksnya, tembakan dia. Jadi ini luar biasa.
Jadi akan kita lihat lah apa benar si Bento ini bisa masuk ke Inter atau Inter hanya mencoba mencari alternatif lain gitu loh. Karena memang Bentonya juga tinggi 190 dan memang harganya kurang lebih sekitar 7 sampai 10 juta. Kita lihat aja. Cuma nah, bagusnya dia punya paspor Itali. Jadi ini tidak menguntungkan buat Inter. Kita lihatlah. Ini kemungkinan kalaupun dia masuk ya pasti menjadi kiper kedua dulu kalau Somers datang. Nah, kita belum tahu nih Somers Trubin apakah bisa masuk dua-duanya ya. Kalau bisa masuk dua-duanya otomatis ini kan enggak. Tapi Bento gue lihat tadi di video-video di YouTube ini juga lumayan bagus ternyata. Memang bagus dan kita lihatlah seperti apa nanti ke depannya sahabat Bob. Nah, hari ini adalah untuk peresmiannya Samardzic ya. Mudah-mudahan aja minggu ini triple S masuk Samardzic, Somers sama Scamacca. Dan kita tahu ya udah deal. Memang opsinya ternyata pinjam dulu. Ini bagus banget Inter nih ya. Pinjam 5 juta, habis 7 bayar 15 juta plus si Fabian. Terus nanti Fabian juga Inter punya hak untuk membeli kembali dengan harga sekian. Tapi luar biasa, Inter tidak mengeluarkan langsung cash seperti yang dilakukan terhadap Pratesi. Ini gue benar-benar dibikin kagum ya sama Opa Marotta nih bikin untuk di bursa transfer nih Inter tidak perlu capek-capek ngeluarin uang walaupun dapat duit dari penjualan Onana ya. Ini patut diberikan pujian, benar-benar luar biasa. Semoga benar kalau memang ini terjadi hari ini. Harusnya Samardzic kalau udah deal hari ini harusnya bisa medical check up, tes medis, dan bahkan dia juga udah tidak berlatih dengan rekan-rekan Udinese, takut cedera kan, karena dia harus berangkat ke Inter. Ini kabar baik buat kita sahabat Bob. Samardzic terus semoga menyusul yang namanya Scamacca. West Ham bintang Italia telah menerima tawaran ya seperti di video gue sebelumnya. Memang Inter juga mencoba akan menawarkan 30 juta, tapi gue baca lagi tadi ya, Inter juga akan mencoba dengan skema yang sama terhadap seperti ke Pratesi, Samardzic, dan juga terhadap Scamacca. Apa Inter bisa mendapatkan Scamacca dengan pinjaman? Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Luar biasa. Sorry sahabat Bob. Nah, ini luar biasa banget ya. Kalau Scamacca masuk, ini Inter kayaknya si Balogun juga sebenarnya Inter masih berminat, cuman kan Arsenal katanya minta 45 juta. Tapi kalau misalnya Scamacca masuk, nah ini bisa menjadi pengobat, apalagi harganya tidak semahal Balogun. Kita tunggu aja sahabat Bob ya. Terus juga Inter lagi mengincar pemain Arsenal lainnya ya. Si Tomiyasu ini back yang serba bisa, pemain Jepang nih luar biasa, usianya juga masih muda 24 tahun, dan dia si Arsenal udah menghabiskan 200 juta euro untuk belanja pemain ya di musim ini. Jadi dia pasti pengen mengirit kembali, menjual pemain-pemain yang tidak terpakai. Nah, Tomiyasu ini pernah bermain di Bologna. Nah, kalau Inter bisa dapatin ini dulu pinjem. Nah, tapi ternyata gua baca tadi, ternyata si Arsenal maunya langsung beli, tidak mau pinjem-pinjem. Ya, tapi kita lihatlah. Kalau gua setuju ya, kalau si Tomiyasu ini masuk nih bagus nih ya. Kenapa gitu loh? Tomiyasu ini dia ini udah pernah bermain di Italia beberapa tahun, dan dia posisinya itu benar-benar fleksibel gitu loh, bisa di tengah, bisa di kanan, ini hebat gitu loh. Kita tunggulah kalau memang Inter bisa mendapatkan, karena memang Inter masih mencari untuk pengganti Skriniar. Kemarin Toloi lah, terus juga Demiral, jadi macam-macam gitu loh. Kalau misalnya ini dia bisa masuk, nih akan baik. Terus juga Inter juga belum mendapat penawaran ya yang konkret untuk si Korea dari Arab, dan bahkan ternyata yang lagi bergerak adalah Fiorentina. Cuman Fiorentina sanggup nggak memberi gajinya si Korea gitu loh. Ya kita sih berharap kalau Korea terjual ini akan bagus, berarti ya slotnya si Scamacca dan Balogun tuh bisa diambil, atau bahkan barusan gua baca ya si Alexis Sanchez sudah banyak penawaran dari Arab, dari Liga Spanyol, tapi dia masih menunggu gitu loh. Apa mungkin dia akan balik ke Inter? Kita bisa lihat nanti sahabat Bob, karena memang Sanchez masih pasti ya dia pengen balik ke Italia ya, apalagi udah pernah bermain di Inter, dia udah terbiasa.
kita tunggu aja lah. Semoga aja Korea ini bisa terjual dan Inter bisa punya slot untuk yang lain. Terus penampilan si Sebastian Esposito memang luar biasa di pramusim, dan begitu juga Filip Stankovic. Jadi Inter lagi mempertimbangkan untuk mempertahankan mereka di squad senior. Kita lihat aja nanti seperti apa. Yang jelas ini menurut gua pemain-pemain muda ini perlu dikasih kesempatan, tapi semua kita kembalikan ke Inzaghi dan manajemen. Semoga aja mereka bisa mendapat kesempatan untuk benar-benar bisa terus di tim senior. Terus juga wartawan Italia juga mengklaim ya, ini menurut si Fabio Biagin gitu loh, bahwa memang Achraf Hakimi itu sangat terbuka untuk ke Inter. Kita lihat kemarin di pertandingan terakhir melawan PSG, Inter benar-benar sangat sangat kekeluargaannya sangat tinggi dengan si Hakimi, kedekatannya, dan bahkan dia dengan senang dia akan kembali ke Inter. Tapi ya kita tahu gajinya berapa, ininya berapa. Beda dengan Skriniar, kata si Biasin ya. Dia bilang saya senang berada di sini dan saya tidak sabar untuk datang. Dan tapi kita sama-sama tahu Skriniar dikocek sama si Esposito, dikocek si Pratesi, juga Thuram. Jadi akhirnya Inter benar-benar bisa membuat Inter benar-benar kuat walaupun tanpa Skriniar. Nah, kita butuh back, kita tunggu aja sahabat Bob siapa yang bakal masuk ke Inter untuk menggantikan Skriniar. Kenapa gitu loh? Itu benar-benar dibutuhkan saat ini sahabat Bob. Jadi terus juga Inter juga coba mengincar mantan back Chelsea ya. Ini Stefan Savic ya. Stefan Savic ini kan dari Atletico Madrid ya. Dia juga bisa didapatkan usianya 32 tahun. Semoga aja kalau gua sih siapalah ya, Toloi, Demiral, Chalobah, terus siapa lagi, Stefan Savic ini, atau ada juga yang diincar Inter yaitu mantan back Dortmund, Diallo dari Paris Saint-Germain. Jadi kita lihatlah siapa sebenarnya yang akan menjadi pengganti Skriniar. Jan Bisek sudah, Darmian juga bisa di posisi itu. Yang paling penting sekarang kita senang dengan Samardzic, semoga Skamaka, Somers juga minggu ini. Jadi kita tenang sahabat Bob, karena nanti tanggal 9 kita akan ketemu dengan Salzburg untuk pramusim pertandingan keempat. Baru tanggal 13 ketemu dengan klub Albania. Nah, baru tanggal 18 kita akan bertemu dengan Liga Italia musim dimulai dengan pertandingan pertama sahabat Bob. Tetap semangat sahabat Bob, kita hanya menunggu pergerakan Inter dan semoga semakin padu dan kita benar-benar bangga pemain baru kita, Fratesi, Cuadrado, Jan Bisek, terus juga si Thuram yang juga udah mulai padu walaupun belum mencetak gol, tapi ini keuntungan buat kita sahabat Bob. Semoga benar-benar ini yang terbaik buat Inter dan terus menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.